السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Atas berbagai kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Sungguh nikmat demi nikmat darinya tidak akan mungkin lagi kita mampu menghitung-hitungnya. Nikmat yang sangat banyak, kebaikan yang teramat besar, yang terus menerus tercurah. Hal ini sangat jelas, lebih jelas dari terangnya matahari. Bahkan terangnya matahari juga hanyalah bahagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang jelas adalah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemanfaatan nikmat untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang kurang jelas. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal hakikat tambahan hanyalah melewati pintu kesyukuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur. Ini kata syarat. Jika kalian bersyukur. Jawabannya, la azidannakum. Maka pasti saya akan tambah. Dari sinilah dapat kita pahami bahwa
pintu tambahan melewati rumah tambahan itu, melewati pintu kesyukuran. Kita ingin mendapatkan tambahan sebagai sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala pastikan, tidak akan mungkin kecuali hanya dengan melewati pintu kesyukuran. Allah mempersyaratkan, la in syakartum, jika kalian bersyukur. Jika tidak adalah azidanna. Tapi jika kalian bersyukur, maka baru ada la azidannakum. Betul-betul pasti saya akan tambah. Jadi kalau kita ingin tambahan, masuklah melalui pintu kesyukuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tul buyuta min abwabiha. Datangi rumah-rumah itu melalui pintu-pintunya. Mau masuki rumah tambahan, lewati pintu kesyukuran. Kita tidak akan dapatkan tambahan kecuali hanya melalui pintu kesyukuran. Dan siapa yang diberi tambahan harta, kedudukan, jabatan, hasil usaha, hasil panen, dan perkara-perkara keduniaan lainnya, sementara dia tidak tergolong ke dalam golongan orang-orang yang masuk melalui pintu kesyukuran, maka ini golongan lain. Ini golongan orang-orang yang teristidraj, terkena perlalaian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhib, fa innama huwa istidraj." Jika engkau melihat Allah memberi hamba berupa dunia, padahal si hamba 'ala ma'asi, di atas maksiat kepada Allah, tapi terus Allah memberi apa yang dia cintai, maka kata Nabi, ketahuilah pemberian itu adalah istidraj, perlalaian. Yang siapa yang terkena perlalaian, maka dia tidak akan menyadari dirinya terlalaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Kami akan istidraj mereka dari arah yang mereka tidak sangka-sangka, dari arah yang mereka tidak ketahui. Karena itulah orang yang teristidraj semakin yakin di atas kebatilannya dengan dalil, dengan alasan dunia yang dia miliki Allah tambah. Kalau seandainya saya salah, agama saya salah, kenapa Allah semakin tinggikan kedudukan saya, semakin tambah harta saya, semakin jadikan rumah saya bertingkat? Semua ini menunjukkan bahwa Allah mencintai saya, menyukai amalan saya. Di antara pelaku-pelaku kekafiran, kesyirikan, bid'ah, dosa-dosa, ada yang Allah Subhanahu wa taala jadikan seperti ini sudah keadaannya. Justru kalau Allah masih tegur, itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau Allah sudah tidak tegur, dibiarkan dan dibiarkan, bahkan dia ditambah dan ditambah apa yang dia inginkan, maka tidak diharapkan lagi kebaikannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, syukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita.
Jaga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Terkhusus nikmat yang merupakan kunci semua nikmat. Nikmat iman. Pembahasan kita sedikit akan membahas tentang iman dan bagaimana meraih manisnya iman. Keimanan adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada hamba. Ini adalah anugerah yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba. Terkhusus ketika iman itu kita sudah bisa merasakan manisnya. Dia mempunyai rasa dan rasa itu sangat nikmat. Dia mempunyai kelezatan dan kelezatan itu tiada tandingannya. Dia mempunyai manis, rasa yang sangat manis. Siapa yang mampu merasakannya, diberikan anugerah besar ini, maka dia mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa besarnya. Merasakan manisnya iman adalah kekuatan utama bagi seorang hamba untuk menghindarkan diri dari berbagai dosa, pelanggaran. Sebab dosa itu juga mempunyai kelezatan. Sesuatu yang lezat dirasakan oleh seseorang tidak akan dia tinggalkan kecuali sesuatu yang lebih lezat. Dan tidak ada yang lebih nikmat dari manisnya iman itu. Karena itu siapa yang memiliki hal ini, maka dia diberi kekuatan besar untuk membersihkan dirinya dari belenggu-belenggu kelezatan-kelezatan kekafiran, kesyirikan, bid'ah, maksiat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman asal katanya bermakna at-tasdiq, membenarkan. Dan iman ini yang mendatangkan manfaat, yang memasukkan ke surga, menyelamatkan dari neraka, yang bisa memberi rasa yang sangat lezat tiada tandingannya, adalah kata iman yang datang dari agama. Bukan bahasa yang diungkap oleh manusia, tapi dia datang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, kalau kita ingin memahami iman, pahami iman dari apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Para ulama yang mempelajari Al-Quran dan Sunnah memberikan definisi iman kepada kita. Bahwa al-iman, iman itu keyakinan di dalam hati, pembenaran di dalam hati, yang diucapkan dengan lisan dan dilaksanakan oleh anggota tubuh. Dari sini dapat kita pahami bahwa iman melingkup tiga hal ini. Perkara di dalam hati,
amalan-amalan lisan, dan perbuatan-perbuatan anggota tubuh kita. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan iman kepada kita. Al-iman bid'u wa sab'una syu'bah. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul ada 'anit tariq. Wal haya'u syu'batun minal iman. Iman ada 73 sampai 79 cabang. Ada lafaz lainnya. Kemudian kata Nabi, yang tertinggi dari iman itu adalah qaul, ucapan la ilaha illallah. Dan yang terendah adalah imatatul adha 'anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Jalan menuju ke masjid, ada duri yang terhampar di jalan, kita pindahkan. Ini iman, menghilangkan gangguan dari jalan. Wal haya minal iman, dan malu itu adalah bahagian dari iman. Penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini memberi kepada kita ilmu tentang iman yang sangat luar biasa lengkapnya. Singkat. Tetapi banyak perselisihan tentang iman itu dituntaskan dalam hadis singkat ini. Dalam definisi iman yang melingkup hati, lisan, dan anggota tubuh. Dalam contoh Nabi, langsung Nabi contohkan 3 contoh jenis yang berbeda. Qaul, ada ucapan. Ada perbuatan menghilangkan gangguan. Dan ada perkara hati, malu. Jelas? Karena itu keimanan ada dengan hati. Keimanan ada dengan ucapan. Keimanan ada dengan perbuatan. Sebagaimana ada perkara-perkara hati yang mengkafirkan. Ada ucapan-ucapan yang mengkafirkan. Sebagaimana ada perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan pula dari agama. Penjelasan singkat, tepat di atas petunjuk. Tapi kalau keluar dari ilmu yang datang dari Nabi Sallam, hanya pendapat orang dengan perasaan dan perasaan, akhirnya apa? Muncul banyak pendapat. Iman itu sekedar percaya. Iman itu sekedar pembenaran. Iman itu. Banyak ungkapan tetapi keluar dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dari hadis ini kita juga mendapatkan ilmu bahwa iman bertambah dan berkurang. Ini juga prinsip dasar dalam iman. Dan jangan pernah menganggap bisa beriman kalau tidak memahami prinsip-prinsip dasar ini. Kita mungkin sering mendengar pembahasan ini, tapi tidak semua yang mendengarnya tahu kedudukan pembahasan ini dan tahu menggunakannya, memanfaatkannya. Iman bertambah dan berkurang. Nabi menjelaskan dalam hadis ini. Sebab Nabi mengatakan yang tertinggi adalah ini. Yang terendah adalah ini. Berarti ada yang lebih. Ada yang bobot imannya bertambah dari yang lainnya. Makanya dia tertinggi. Ya. Ada yang kurang dari yang lainnya. Makanya dia yang terendah.
Ini ilmu yang sangat penting. Tapi ketika seseorang berbicara tentang iman dengan perasaan, akal, hawa nafsu, maka muncul pendapat-pendapat aneh tentang iman. Ada yang mengatakan iman itu satu, tidak bertambah, tidak berkurang. Tidak bertambah, tidak berkurang. Imannya Abu Bakar As-Siddiq sama dengan imannya pelaku dosa. Sebab iman itu satu. Siapa yang dapat iman, dapat satu kesatuan itu. Dan beberapa pendapat-pendapat aneh lainnya. Iman bertambah dan berkurang. Bertambahnya dengan ketaatan, berkurangnya dengan maksiat. Ketaatannya kekafiran, kesyirikan. Apa? Ketaatannya adalah ketauhidan, keikhlasan, menegakkan nilai-nilai keadilan, mewujudkan amalan-amalan besar, kewajiban-kewajiban besar, kewajiban-kewajiban besar selanjutnya, kemudian yang selanjutnya yang sunnah-sunnah, dan berbagai amalan yang lainnya. Dan meninggalkan maksiat. Maksiatnya mencakup kekafiran, kesyirikan, bid'ah, dosa-dosa besar, dosa kecil, dan seterusnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman bertambah dengan apa? Dengan ketaatan. Berkurang dengan apa? Dengan maksiat. Kita bisa merasakannya? Sehebat-hebat perkara yang bisa menjadi contoh, lihat kondisi sholat kita. Lihat kondisi sholat kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan sholatnya sahabat yang ketika itu menghadap ke Baitul Maqdis, Allah mengatakan imannya para sahabat itu tidak akan hilang. Padahal yang diinginkan adalah sholatnya mereka ke Baitul Maqdis itu tidak akan hilang, tetap tercatat. Kenapa Allah katakan iman untuk sholat? Karena jelasnya sholat ini dalam memahamkan kita tentang iman. Di antaranya bertambah dan berkurangnya iman. Tidak usahlah dulu. Sholat tidaknya. Sekedar tidak sholat jamaah dengan yang sholat jamaah. Kita biasa sholat jamaah. Begitu karena kesengajaan terlalaikan kita. Kita tinggalkan sholat jamaah. Bukan karena uzur. Apa yang kita rasa? Rasa betul itu guncangan. Hati dan pikiran kita akan kalut. Sebab apa? Nilai iman yang berhubungan, nilai ketaatan yang berhubungan dengan sholat, sebahagian kita lepas. Terasa itu. Orang yang tidak biasa sholat jamaah, tapi dia sholat di rumah. Sholat jamaah ya nanti sholat Jumat. Pada saat sholat maghrib misalnya, kalau dia hadir sholat jamaah. Selain itu, mana? Tapi begitu dia dapat ilmu,
tentang wajibnya sholat jamaah, dan dia melaksanakan sholat jamaah, dia langsung rasakan perbedaan sholatnya. Langsung rasa itu. Tidak ada yang bisa mengingkari rasa itu. Bertambahnya nilai iman. Semua orang bisa merasakan itu. Perasaan itu lebih hebat dari sekedar perasaan kita dalam mengukur kekuatan kita. Kita kan bisa mengukur, tahu perasaan, kondisi kita. Misalnya, ada barang yang akan kita angkat ya, ada barang yang ingin kita angkat. Kita katakan, ringan barang. Kita belum angkat, dan kita sudah pasti, saya bisa angkat. Ada kursi misalnya, 2 kursi tersusun. Ringan. Saya bisa angkat. Ketika kita mengatakan saya bisa angkat, ada yang kita rasa? Yes. Kita bisa merasakan kekuatan kita? Yes. Tapi kalau misalnya biasanya coba kita diangkat ini, pindahkan ini yang ayatnya yang dicoba-coba. Tahu ini kan? Kita tahu kan? Tahu yang ini kan? Kita bisa rasa. Kita tahu keadaan diri kita, kita bisa. Iya. Yang seperti ini, mengukur yang seperti ini, semua manusia bisa. Selama masih berakal. Bukan kalau seorang yang masuk ini, masuk ke masuk ke jiwa. Ya, perasaan mengukur ini. Rasa ukuran iman itu lebih jelas dari itu. Jelas? Rasa dan ukuran iman itu lebih jelas dari ukuran yang kita contohkan. Baik, iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Kalau kita paham ini, mana pelaksanaannya? Kita bersungguh-sungguh dalam menambah ketaatan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir tentang iman. Sebelum kita bahas bagaimana meraih manisnya iman. Nabi SAW bersabda ketika ditanya tentang iman, "Akhbirna anil iman." Khabarkan kepada kami tentang iman. Yang bertanya Jibril alaihi salatu wassalam, yang ketika itu datang dalam penampilan seorang lelaki, sebagai seorang lelaki. Jibril bertanya tentang Islam, Nabi jawab dengan rukun Islam yang 5. Kemudian beliau bertanya tentang kabarkan kepada kami tentang iman. Maka Nabi bersabda, "Tu'mina billah wa malaikatih wa kutubih wa rusuli wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Kamu beriman kepada Allah dan kamu beriman kepada Allah dan para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan untuk yang keenam Nabi ulangi, wa tu'mina, dan kamu beriman bil qadari, terhadap qadar, takdir, khairihi wa syarri, yang baik dan yang buruk. Dalam hadis yang sahih ini kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa tentang iman. Apa itu?
bahwa iman tegak di atas 6 rukun. Pijakan. Dalam hadis itu tidak disebutkan kata rukun. Tapi para ulama memahami bahwa 6 inilah penegak iman. Sebab ketika Nabi ditanya tentang iman, padahal banyaknya pembahasan iman, kenapa Nabi menjawab dengan 6 ini? Itu tidak lain membuktikan bahwa 6 ini adalah perkara yang paling penting dalam iman. Dan itulah maksud dari kata rukun. Rukun sesuatu adalah penegak sesuatu itu yang paling hebat. Kapan satu darinya tidak ada, maka roboh bangunan itu, sesuatu itu. Ini rukun. 6 ini adalah rukun iman. Satu dari 6 ini kita tidak imani, tidak memberi manfaat keimanan yang lainnya. Sebab 6 ini saling mengharuskan, saling mengikat. Tidak akan mungkin bisa dilepas. Keimanan kepada Allah terikat dengan keimanan kepada para malaikat. Kalau kita beriman kepada Allah, pasti beriman kepada para malaikat. Beriman kepada para malaikat, pasti beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian keimanan kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat. Kalau kita iman ini, pasti benar. Nanti benar keimanan kita kalau kita beriman terhadap takdir baik dan buruk. Orang yang benar keimanannya terhadap takdir baik dan buruk, mereka yang benar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhirat. Ini rukun iman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jelas ya? Materi yang diberikan kepada kami adalah meraih manisnya iman. Meraih manisnya iman, ini pembahasan lebih dari sekedar rukun iman. Meraih manisnya iman, ini pembahasan lebih dari sekedar ada tidaknya iman, benar tidaknya iman. Jelas ya? Jadi pembahasan meraih manisnya iman itu hanya akan terasa bagi mereka-mereka yang memang keimanan itu telah tertanam. Benar, rukun-rukunnya telah dia pahami, dia yakini, dia kokohkan, dia mantapkan. Tinggal dia kejar penyempurnaannya sampai dia rasakan manisnya, lezatnya iman. Untuk jelasnya, mari kita dengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Salatum man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 hal, siapa yang 3 ini ada padanya, maka dia akan wajadah, menjumpai, merasakan halawatal iman, manisnya iman. Apa 3 itu? 1, ayakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang paling dia cintai dari selain keduanya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang
dia tidak mencintainya kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa ayyakraha ay ya'uda fil kufr ba'da an anqadahu Allah min kama yakrahu ay yuqdhafa fil nar. Dia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan darinya, sebagaimana bencinya dia dimasukkan ke dalam api. Ini 3 sifat. Kita pernah dengar hadis ini? Sering kita dengar. Tapi hadis ini yang sering kita dengar jamaah, ketahuilah banyak dari kita tidak mendudukkan hadis ini pada kedudukannya yang sepantasnya. Kita jadikan sebagai sesuatu yang didengar saja, tanpa mau mencermati kedalamannya yang sangat luar biasa. Coba perhatikan 3 kata Nabi. Siapa yang 3 ini ada padanya, jadi ketiga-tiganya, Nabi tidak mengatakan siapa yang 1 dari 3 ini, 2 dari 3 ini, ya ada padanya, tapi 3 ini ada padanya. Maka apa? Wajada. Halawatal iman. Wajada, dia akan jumpai halawatal iman, manisnya rasa dari iman. Kalimat wajada oleh beberapa ulama yang membahas kedalaman-kedalaman dalam beriman, dalam ma'rifatullah, ilmu ma'rifat. Ya. Dari hadis ini mereka keluarkan jenjang al-wajh. Dari sini lahir ini penamaan al-wajh. Jenjang al-wajh. Ada orang dalam beriman sampai ke dalam jenjang al-wajh. Jenjang menjumpai, merasakan. Ada lafaz lainnya, zaqa ta'mal iman. Dalam lafaz yang lainnya, zaqa, dia rasakan ta'mal iman, makanan iman itu. Dari lafaz yang lain ini, sebagian ulama menyebutkan jenjang az-zauq. Jenjang az-zauq. Zaqa, yazuqu, zauq. Ini. Jadi jenjang ini ada. Sebab Nabi mengucapkannya. Ada orang yang beriman, wajada. Ada orang yang beriman, zaqa, merasakannya. Dan tidak semuanya. Sebab nanti terpenuhi syaratnya, baru bisa menjumpai dan merasakannya. Jamaah yang dimuliakan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, perhatikan. Dari 3 ini, maka lihat yang pertama. Ayyakunallahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya, ahabba ilaihi, yang paling dia cintai. Mimma siwa huma, dari siapapun selain keduanya. Sudah bisa? Bisa? Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dari siapapun juga. Bisa? Dalam semua keadaan.
Allah dan Rasulnya lebih cintai. Bisa? Berat? Terus kalau tidak bisa, kafir? Oh, bukan di sini pembahasan kafir. Kalau dia tidak bisa berarti apa? Cacat pada imannya. Pasti dia tidak akan merasakan manisnya iman. Walaupun masih beriman. Kita dalam pembahasan manisnya iman. Jadi pembahasan ini hebat luar biasa. Tapi harus kita tahu kedudukannya. Di bawah pembahasan ini banyak sekali pembahasan. Ada pembatal-pembatal iman. Sudah selamat diri kita dari pembatal-pembatal iman. Ada pembatal iman dalam perkara hati. Kita yakini batal iman kita, lenyap. Kita ucapkan hilang iman kita. Kita lakukan tidak ada lagi iman kita. Sekarang anggap sudah selesai itu. Ada iman, tertanam iman. Bagaimana meningkatkan iman ini? Sampai ke dalam jenjang kita bisa merasakan manisnya iman. Harus miliki tiga ini. Jenjang yang pertama, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai. Cinta tertingginya kepada Allah, kepada Rasulnya. Dari selain keduanya. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ada perbedaan dengan yang pertama? Yang pertama mencintai Allah. Mencintai Rasulnya. Yang kedua mencintai selain Allah. Selain Rasulullah SAW. Karena Allah. Sekarang yang ketiga. Perhatikan. Ayyakraha. Dia benci. Jadi syarat yang pertama dan kedua adalah cinta. Iya. Dan yang ketiga adalah benci. Pertama dan kedua cinta. Yang ketiga adalah benci. Ketiga benci kepada apa? Benci untuk kembali kepada kekafiran. Setelah Allah selamatkan. Sebagaimana bencinya dia. Sebagaimana bencinya dia. Tidak inginnya dia dimasukkan ke dalam api. Bisa? Orang yang beriman punya asal dari tiga ini. Orang beriman cinta kepada Allah. Yes. Cinta kepada Allah. Tapi syarat yang pertama, Allah yang paling dia cintai. Kita cinta sama Rasulullah. Syarat yang pertama, Rasulullah yang paling cintai. Dari siapa pun juga. Orang tua kita, anak istri kita, ulama yang kita besarkan, Nabi yang paling kita cintai. Bisa? Kita bisa dalam satu keadaan, ketika senang, ketika habis sholat, tapi ketika dapat musibah, tetap masih bisa cinta. Berarti belum terpenuhi kesempurnaan syaratnya. Demikian pula syarat yang kedua. Kita kadang mencintai saudara-saudara kita ya. Satu dua orang karena Allah. Iya. Tapi yang lainnya sulit. Iya. Belum. Sementara syarat yang kedua. Tidak ada seorang pun yang dia cintai kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang ketiga. Orang yang beriman pasti benci sama kekafiran. Iya. Pasti benci tidak sama kekafiran. Benci sama kekafiran. Tapi nanti lolos syarat. Kalau bencinya sama dengan bencinya mau dimasukkan ke dalam api. Baru bisa dapat syarat yang ketiga. Bukan sekedar benci.
Benci yang hebat. Kalau sekedar benci sama kekafiran, kemudian, saya sudah rasakan manisnya iman. Belum. Jangan tergesa-gesa. Sebab syaratnya Nabi, benci terhadap kekafiran, kembali kepada kekafiran, sebagaimana bencinya dia dimasukkan ke dalam hati. Kalau kita dipegang, tangan kaki dipegang, 4 orang yang pegang ini, kemudian ada api terbakar di sana, apalagi sudah ada orang yang dilempar masuk ke situ. Iya, kita dibawa ini. Kira-kira mengamuk tidak? Suka tidak? Benci? Tidak suka? Siapa yang bencinya terhadap kekafiran seperti itu, baru meraih syarat yang ketiga. Dan kalau syarat yang ketiga saja yang ada, pertama dan kedua tidak ada, belum bisa merasakan manisnya iman. Ini perkara dahsyat. Manisnya iman itu kelezatan yang tiada tandingannya. Siapa yang mampu merasakan manisnya iman, dunia beserta segala isinya, tiada nilainya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah, mulai ada gambaran. 3 ini apa? 3 ini kita bisa simpulkan bahwa yang pertama, untuk merasakan manisnya iman adalah menyempurnakan cinta kepada Allah. Yang kedua, mewujudkan penyempurnaan cinta kepada Allah secara sempurna, yaitu mencintai selain Allah karena Allah. Dan yang ketiga, keharusan dari cinta, lahir benci. Benci kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala benci. Jadi orang yang beriman mencintai Allah, mencintai selain Allah karena Allah, dan membenci apa yang Allah benci. Ini orang beriman. Dan orang yang dengan imannya mampu merasakan manisnya iman adalah mereka yang cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya, yang kemudian melahirkan cinta kepada Rasulnya di atas semua makhluk, yang kemudian melahirkan cinta kepada semua yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Cinta karena Allah. Yang selanjutnya bergandengan dengan membenci yang Allah Subhanahu wa taala benci. Ini benci karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin merasakan manisnya iman, tidak hanya sekedar cinta, tapi cinta yang harus bergandengan dengan benci. Cinta yang harus bergandengan dengan benci. Disinilah banyak kekeliruan. Banyak yang menggambarkan Islam itu tidak membenci. Islam hanya sekedar menyebarkan cinta, kasih sayang, dan semacam itu. Tidak. Kecintaan yang benar melahirkan benci. Dan ini sangat masuk akal. Justru tidak berakal kalau tidak memahami hal ini. Sekarang, siapa yang belum paham? Saya langsung contohkan sama dia. Pasti dia bisa paham. Kalau mencintai pasti lahir benci juga. Dan tidak akan benar cintanya kecuali harus bergandengan dengan benci. Siapapun.
Siapapun kita, apapun kita. Sekarang, siapa yang kita cintai? Sebut saja. Atau kita tidak mencintai? Iya. Kita tidak punya cinta? Nah. Kita tidak punya cinta, terserah. Cinta benar, cinta palsu. Kita tidak punya cinta? Iya. Ada yang suka sama tokonya? Untuk pedagang-pedagang ini. Iya. Yang punya los-los di sentral, di pasar. Iya. Suka tidak sama tokonya? Hah? Suka? Cinta sama tokonya? Cinta ini pasti ada bencinya, melahirkan benci. Benci kalau tokonya terbakar? Benci kalau tokonya kecurian? Hah? Cinta kalau tokonya laris? Manis? Iya. Kalau tidak laris? Maaf. Tidak senang. Senang sama orang yang bawa pembeli? Senang kalau ada orang, ayo sana beli. Oh, kita pasti suka orang itu. Terus kalau ada orang kita tahu, oh ini menghalang-halangi pembeli saya ini. Kita gampang sih sama orang itu. Pokoknya sebut saja, apa yang kita cintai, pasti ada benci di situ. Kita cinta sama si dia. Siapa si dia? Terserah. Bisa istri, bisa orang tua, sahabat. Kita cinta. Kalau kita cintai, nanti benar cinta kita. Kalau kita benci juga apa yang dia benci. Ya? Kita cintai si dia. Dan si dia itu suka parfum misik misalnya. Suka betul parfum misik. Kemudian kita belikan parfum misik. Dia cinta? Sebab kecintaannya. Ini apa? Mencintai si dia. Lahirlah kecintaan kita sama parfumnya juga. So, dalam rangka dapatkan cintanya si dia. Ini cinta karena dia. Tapi ada yang dia benci. Parfum jenis lain. Parfum juga itu. Dia sangat benci. Begitu dia cium, dia muntah. Kalau ternyata dia minta parfum parfum dan kita tahu yang dia sukai misik. Tapi ternyata yang kita bawa sesuatu yang kita tahu juga itu yang dia benci. Kita batangkan. Ini yang kamu minta. Ini bukti cintanya saya. Benar tidak dari? Bukti cintanya saya. Padahal yang didatangkan sesuatu yang dia benci. Tidak akan benar. Langsung putus hari itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat mudah dipahami jamaah. Cinta, suka itu melahirkan senang, benci, pembelaan, perlawanan. Iya. Coba lihat ayam jago. Iya. Atau di sini ayam apa? Ayam ketawa. Ayam jantan. Iya. Kalau sudah kenalan sama betina. Iya. Dia suka sudah. Iya. Sampai anaknya si betina juga dia jaga kan? Ya tidak. Ini hewan ini bisa. Terus kalau ada jantan lain mau masuk. Wah diburu itu. Cinta ini melahirkan benci sama yang lain. Hewan-hewan bisa merasakan itu. Ini sangat jelas. Karena itu siapa yang memahamkan Islam hanya agama,
yang mengajarkan cinta tetapi tidak mengajarkan benci, maka salah besar. Akan banyak ayat-ayat Al-Quran dihilangkan, bahkan banyak surah. Di antaranya surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Wanda usah lagi dibacain. Dan dipanggil semua orang kafir di situ. Sampaikan ya Muhammad. Wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budu. Wala antum a'biduna ma a'budu. Wala ana a'budu ma a'badtum. Wala antum a'biduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Pernyataan benci. Berlepas. Bagi kalian agama kalian. Bagiku agama. Tidak ada hubungan. Dan kita disuruh untuk memanggilnya dengan panggilan kafir. Nabi mengatakan surah ini bara'atun minasyirk. Surah perlepasan dari kesyirikan. Tidak bisa mau beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar hanya dengan cara saya cinta Allah, saya cinta Allah, saya cinta Allah, tetapi tidak membenci yang disembah dan dibesarkan selain Allah. Mustahil itu benar cintanya kepada Allah. Mau meraih cintanya Nabi Muhammad SAW, iya, tapi dengan melakukan sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah SAW, tidak akan mungkin. Kita ingin merasakan manisnya iman, maka miliki 3 ini. Yang pertama, penyempurnaan cinta. Yang kedua, uraian cinta. Yang ketiga, pelaksanaan lawan, penyelamatan diri dari lawan cinta. Dari apa yang kita cintai? Ini 3. Kalau kita ingin merasakan manisnya iman, cintai Allah sampai Dia yang paling kita cintai. Cintai Rasulnya sampai Dia yang paling kita cintai. Di atas semuanya. Di atas semua makhluk. Dan kalau benar cintanya kita kepada Allah, cintanya kita kepada Rasulnya, mengharuskan mengurai cinta ini, mencintai orang-orang dan perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Orang dan perbuatan. Cintai masjid, Allah mencintai masjid. Cintai mushaf, Allah mencintainya. Kitab-kitab para ulama, tempat-tempat yang mulia, cintai karena Allah mencintai. Cintai orang yang sholat, orang yang bertauhid, orang yang beriman. Cintai para nabi, cintai para malaikat, cintai para sahabat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya. Tidak akan benar cinta kita kepada Allah sementara Allah mencintai Rasulnya, kita tidak mencintainya. Allah mencintai para sahabat, kita tidak mencintainya. Munafik. Nabi SAW mengatakan, Hubbul ansar minal iman, wa bughdul ansar minal nifaq. Atau kama qala Nabi SAW. Mencintai orang-orang ansar adalah keimanan. Dan membenci orang-orang ansar adalah kemunafikan. Sebab apa? Cinta yang benar mencintai orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Kemudian melahirkan yang ketiga, membenci sesuatu yang akan merusak iman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala benci, yaitu kekafiran, kesyirikan dalam berbagai macam dan bentuknya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini teori. Laksanaannya kembali kepada kita. Kekuatannya ada pada hati. Sebab syarat pertama dan kedua cinta. Cinta itu di hati. Syarat yang ketiga benci. Benci itu di hati pula. Perkara inilah jamaah yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hari akhirat. Yang akan kita petik hasilnya di hari kemudian adalah apa yang tertanam di dalam hati.